Salam jumpa kembali kepada semua sahabat, rekan, saudara-saudara yang selalu setia mengikuti program channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun saudara berada. Kali ini kita bertemu kembali dalam program Word for the World. Sebelum kita akan belajar tentang pelajaran kita pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena pada saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali bertemu dalam program channel YouTube Milton Pardosi Ministry, Word for the World. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, oleh karena saat ini kami membutuhkan urapan Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh menerima dan memahami kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik sahabat, rekan, saudara-saudara yang kekasih, kita saat ini akan belajar tentang pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Begitu pentingnya untuk kita memahami pekerjaan dari Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus adalah oknum kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita membuka dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus katakan, aku harus pergi supaya penghibur, Roh Kudus, Roh kebenaran itu akan datang kepada rasul-rasul secara khusus dalam konteks kisah ini dan kepada kita semua umat-umat tebusan. Begitu pentingnya Roh Kudus itu bagi kita. Dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Mari kita baca Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, ada kuasa, ada kekuatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus kepada umat-umat Tuhan. Dari ayat Roma pasal 15 ayat 13 yang tadi saya bacakan, saya ada catat paling tidak ada 5 hal yang penting. Yang pertama adalah Allah adalah sumber pengharapan. Yang kedua, Allah akan memenuhi kehidupan manusia dengan sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita dan damai sejahtera itu kita terima oleh iman yang kita miliki. Yang keempat, tujuan daripada sukacita dan damai sejahtera ini adalah agar manusia berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan yang terakhir yang saya catat dalam Roma 15 ayat 13 adalah itu semua dapat terjadi, sukacita dan pengharapan itu dapat datang kepada manusia yang kita terima oleh iman, itu semua dapat terjadi kalau kita menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah tugas Roh Kudus itu? Setelah Yesus naik ke sorga, lalu Yesus katakan, aku akan meminta kepada Bapa Roh penghibur, Roh kebenaran itu untuk memberi kuasa kepadamu, kepada para murid. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Inilah tugas daripada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, dari sini saja kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah menghibur manusia. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 3 hal. 1, Roh Kudus itu sebagai penghibur. Yang kedua, Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang Yesus pernah ajarkan kepada para murid-murid. Apalagi tugas Roh Kudus? Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan kalau ia datang,
yaitu si penghibur, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. 3 tugas Roh Kudus versi Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan juga akan penghakiman. Menginsafkan dunia akan dosa. Saudara-saudara, ketika seorang bertobat, ketika seorang menyadari hidupnya itu jahat, penuh dosa, itu bukan pekerjaan seorang manusia. Itu bukan pekerjaan seorang pendeta. Tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hatinya. Membuat orang itu menjadi resah, membuat orang itu menjadi gelisah, membuat orang itu menjadi tidak tenang hidupnya karena dia selalu diingatkan akan dosa-dosa yang dia sudah lakukan. Kalau saudara dan saya mau menyadari hidup kita ini penuh dosa, maka itu membutuhkan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Menginsafkan dunia akan dosa. Ayat yang ke-9, akan dosa, Yohanes 16. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Apakah yang dimaksudkan dosa di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, salah satu dari tugas Roh Kudus? Yesus katakan, karena mereka tidak percaya kepadaku. Ketika kita menolak Yesus Kristus, ketika kita menolak pekerjaan Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu adalah dosa, saudara-saudara. Sehingga Roh Kudus datang kepada kita untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita, menegur kita, agar kita menerima Yesus dan pekerjaannya dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, bukan berarti dia menuduh atau menuntut, dan juga bukan untuk menghukum, melainkan menolong manusia melihat kebutuhan akan kasih karunia. Karena tanpa Yesus manusia tidak akan bisa mendapatkan, menerima keselamatan dari Allah. Menginsafkan dunia akan dosa. Mari kita bandingkan dengan Roma pasal 2 ayat yang pertama. Roma pasal 2 ayat yang pertama. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kita tidak punya hak untuk menuduh orang lain. Kita tidak punya hak untuk menyatakan orang lain itu salah atau benar. Oleh karena standarnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah hakim. Tuhanlah yang menentukan benar atau salah. Disinilah Roh Kudus itu bekerja, saudara-saudara, untuk menyadarkan manusia, menyatakan kesalahan manusia itu, dan akhirnya manusia itu tergerak hatinya untuk datang kepada Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1-5, Yesus pernah menyatakan sebuah hal tentang jangan menghakimi, ya. Matius 7 ayat 1-5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan kamu menghakimi, karena apapun standar ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, maka ukuran yang sama akan dipakai untuk menghakimi kita, saudara-saudara. Jangan kamu menghakimi. Di sini Yesus sedang bicara tentang motif. Apa motif kita menghakimi orang lain? Yang kedua, standar yang kita pakai terhadap orang lain akan dipakai juga terhadap diri kita. Lalu Yesus katakan di ayat yang ketiga, selumbar di mata orang jelas kita lihat, namun balok di mata kita sendiri, pura-pura kita tidak mau lihat. Di ayat yang lain, yaitu Yohanes pasal 7 ayat 24, Yesus katakan, hakimilah orang dengan adil. Adil artinya gunakan standar yang benar, gunakan ukuran yang benar. Itulah ukuran firman Tuhan. Kita begitu mudah untuk melihat selumbar. Selumbar itu begitu kecil, saudara-saudara. Tetapi kita pura-pura tidak mau lihat ada balok kayu yang besar, ada dosa yang besar dalam hidup kita sendiri. Itu sebabnya Roh Kuduslah yang punya kuasa untuk menyadarkan, mengingatkan orang lain atas kesalahan-kesalahan. Menasehati karena mengasihi,
bukan untuk menghakimi. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ini juga bisa kita lakukan dalam hidup kita, saudara-saudara. Ketika kita juga mau menolong orang lain agar mereka juga boleh melihat apa yang mereka harus lakukan agar mereka boleh mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Mother Teresa pernah katakan demikian. If you start judging people, you will be having no time to love them. Jika engkau sudah mulai menghakimi orang lain, maka engkau tidak akan punya waktu untuk mengasihi mereka. Jadi manusia bukan mau menyadarkan, mengingatkan, tetapi justru manusia itu mau menghakimi. Roh Kudus tidak menghakimi kita. Roh Kudus tidak menuntut kita. Tetapi Roh Kudus justru mau menolong kita agar kita insaf dari dosa-dosa kita. Firman Tuhan bukan digunakan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk introspeksi diri kita sendiri. Firman Tuhan itu bukan dipakai untuk menunjuk-nunjuk dosa orang lain, tetapi firman Tuhan itu dipakai untuk menunjuk dosa kita sendiri. Roh Kudus membuat hati orang berdosa itu peka kepada dosa yang sudah dilakukan dan bahwa dosa itu adalah dosa dan sangat merusak. Inilah pekerjaan Roh Kudus itu. Puji Tuhan, Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menyadarkan kita bahwa dosa adalah dosa. Dosa itu keji di hadapan Tuhan dan kita harus meninggalkan. Betapa pentingnya pekerjaan Roh Kudus itu dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, saudara. Kalau saudara masih ingat, Yesus berhadapan dengan seorang wanita yang tertangkap oleh para pemimpin agama Yahudi sedang melakukan perzinahan. Saya berpikir dalam hati, bagaimana pemimpin agama mengintip-ngintip orang yang sedang berhubungan seks, yang sedang melakukan zina, yang sedang mau melakukan dosa. Harusnya pemimpin agama itu tugasnya adalah mengajarkan kebenaran, berada di rumah ibadah untuk mengajarkan kebenaran, mendatangi rumah-rumah untuk mengajarkan kebenaran, dan mencegah orang untuk melakukan dosa. Tetapi yang dalam kisah Yesus itu bertemu dengan wanita yang berdosa yang dibawa oleh para pemimpin Yahudi. Pemimpin Yahudi malah menangkap wanita ini berbuat zina, saudara. Itu berarti mereka membiarkan orang lain berbuat dosa. Itu berarti mereka justru sengaja supaya orang itu berbuat dosa. Dan akhirnya orang itu akan dibawa kepada Yesus. Sehingga Yesus juga akan menghukum perempuan yang berdosa itu. Tetapi saya baca satu buku, yaitu buku Desire of Ages, halaman 462. Dikatakan tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan Yesus, perempuan yang ketahuan berzina ini, dan para pemimpin agama Yahudi. Saya baca demikian. Desire of Ages, halaman 462. Mereka yang maju ke depan dalam menuduh orang lain dan bersemangat dalam membawa mereka kepada peradilan, seringkali di dalam kehidupan mereka lebih berdosa dari mereka yang dituduh. Manusia membenci orang berdosa, tetapi mengasihi dosanya. Nah, ini luar biasa. Allah membenci dosa, mengasihi orang berdosa. Tetapi manusia mengasihi dosanya, tapi membenci orang berdosa. Kristus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Ini akan menjadi roh dari semua yang mengikut Dia. Apa roh yang harus kita miliki dalam diri kita ketika kita mengikut Yesus? Benci dosa, kasihi orang berdosanya. Kasih orang Kristen lambat untuk mengecam, cepat untuk penyesalan, siap untuk mengampuni, untuk mendorong, untuk meletakkan sang petualang itu dalam jalan kekudusan dan menjaga kakinya ada tetap di jalan kekudusan itu. Nah, inilah pekerjaan, inilah aktivitas dari orang yang mengikut Yesus. Kita membenci dosa, mengasihi orang berdosa. Jangan dibalik, saudara. Kita mengasihi dosa, justru kita membenci apa? Membenci dosa itu. Yang kedua, pekerjaan dari Roh Kudus, Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8, dan ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-16, ayat 8 dan 10. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kita sudah pelajari menginsafkan dunia akan dosa. Lalu yang kedua, dia akan menginsafkan dunia akan kebenaran.
Kebenaran yang dimaksudkan Yesus ini ayat yang ke-10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Apa kebenaran versi Yohanes pasal 16 yang dikatakan Yesus? Itulah sebagai pekerjaan dari Roh Kudus. Yesus katakan kebenaran bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa dan manusia tidak akan melihat Yesus lagi. Kebenaran Allah ditolak dan digantikan dengan kebenaran manusia. Yesus ditolak sebagai juru selamat, sudah mati dan bangkit dan sekarang berada di sorga menjadi pengantara antara Allah dan manusia atau manusia dengan Allah. Menginsafkan dunia akan kebenaran. Dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika Adam dan Hawa berdosa, maka manusia itu menjadi berseteru dengan Tuhan. Tetapi Yesus datang menawarkan keselamatan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Dengan demikian Yesus menjadi juru damai antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Kebenaran yang perlu manusia terima adalah Yesus satu-satunya juru selamat dan pengantara antara Allah dan manusia. Ini yang dimaksudkan Yesus, bahwa aku pergi kepada Bapa dan engkau tidak akan melihat aku lagi. Yesus adalah pengantara satu-satunya antara manusia dengan Allah. Ia telah hidup, mati, bangkit, dan sekarang berada di hadapan Bapa, di samping kanan Bapa, menjadi pengantara. Yang menjadi persoalan kita sekarang ini adalah, saudara-saudara, antara religion melawan spirituality. Religion artinya beragama. Spirituality artinya dia menghidupkan agamanya. Atau yang sering kita sebut sebagai orang yang rohani. Apakah kita ini orang beragama? Ataukah kita ini orang yang rohani? Semua orang bisa mengklaim dirinya beragama. Saya punya religion. Religion saya ini. Agama saya ini. Tetapi apakah saudara yang religion itu adalah orang yang spiritual juga? Ini menjadi perenungan kita, saudara. Dua kisah dalam Alkitab yang berbeda. Satu, Yesus bertemu dengan Sakeus, si pemungut cukai orang berdosa. Dan satu, Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya yang menanyakan pertanyaan yang luar biasa. Apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus bertemu Sakeus. Sakeus bertobat, dia katakan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin, dan jika ada yang aku telah tipu, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Yesus tidak pernah meminta Sakeus untuk membagikan hartanya, untuk menjual hartanya. Sakeus sendiri yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dia menginsafi dosanya, dia sadar akan dosa-dosanya, lalu dia mau menerima kebenaran itu. Sementara orang muda yang kaya, dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus katakan, turutilah hukumku. Orang muda katakan, aku sudah menurutinya sejak aku kecil. Lalu Yesus katakan, satu lagi kekurangan, yaitu jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian datanglah kemari, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Tetapi orang muda ini yang merasa dirinya orang yang beragama, yang merasa dirinya seorang yang sempurna di hadapannya sendiri, justru menjadi sedih karena dia mencintai hartanya. Sakeus adalah gambaran orang yang rohani. Sementara orang muda yang kaya ini adalah gambaran orang yang beragama. Saudara dan saya boleh saja beragama luar biasa, tetapi belum tentu saudara adalah seorang yang rohani. Tetapi orang yang rohani sudah barang tentu dia adalah orang yang beragama. Religion is belief in someone else's experience. Agama itu adalah keyakinan terhadap pengalaman seseorang. Tetapi spirituality is having your own experience. Tetapi hidup rohani itu, hidup spiritual itu adalah memiliki pengalamanmu sendiri. Kalau engkau percaya kepada pengalaman rohani orang lain, maka Anda itu adalah beragama. Tetapi kalau engkau memiliki pengalamanmu sendiri, maka engkau adalah orang
yang spiritual. Spirituality speaks from the soul. Spirituality itu berbicara dari hati jiwa saudara. Sementara agama itu dari pikiran saudara. Itu sebabnya Roh Kudus akan menginsafkan kita akan kebenaran, saudara. Supaya kita boleh menjalankan agama kita ini sesuai dengan pengalaman rohani kita dengan Yesus Kristus. Hati kita yang akan bicara tentang agama yang kita miliki. Bukan pikiran, bukan perdebatan, bukan teologi yang luar biasa yang tinggi. Tetapi tidak ada dilaksanakan di dalam hidup sebagai bahagian dari hidup rohani yang benar. Pekerjaan Roh Kudus yang ketiga menurut Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Menginsafkan dunia akan penghakiman. Penghakiman apa ini? Menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, dan menginsafkan dunia akan penghakiman. Penghakiman apakah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-11? Demikianlah bunyi firman Tuhan. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa penguasa dunia ini? Itulah iblis. Ketika Yesus dicobai, pencobaan yang ketiga, setan katakan, kalau engkau mau menyembah aku, maka aku akan memberikan kepadamu seluruh isi dunia ini. Setan mengklaim bahwa dialah pemilik dunia ini. Dan Yesus tidak perlu susah-susah mati di kayu salib untuk mendapatkan kembali dunia ini. Setan rela menyerahkannya itu asal Yesus mau menyembah dia. Penghakiman adalah penghakiman akan penguasa dunia ini. Bahwa setan akan dihukum. Penghakiman yang dimaksudkan Yesus ini bukan penghakiman tentang orang berdosa yang menolak Kristus dan kebenarannya. Tetapi penghakiman tentang setan yang akan dihukum oleh Tuhan. Karena dialah penyebab yang memulaikan dosa. Bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di alam semesta ini. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Apa nasihat Petrus tentang pekerjaan setan sekarang ini? 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis tahu bahwa dia sudah kalah di kayu salib, di bukit Golgota. Namun ia tidak mau binasa sendirian, saudara-saudara. Dia tidak mau mati sendirian di api neraka bersama dengan malaikat-malaikat pengikutnya. Dia mau semakin banyak orang yang mati juga bersama dia. Itu sebabnya Paulus katakan, iblis itu seperti singa yang mengaum, yang datang dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, dari gereja ke gereja, untuk menangkap, menerkam siapa saja yang hidupnya beragama, tetapi tidak menunjukkan kehidupan yang rohani. Lawanlah iblis, kata Petrus, dengan iman yang teguh. Karena banyak orang yang sudah menderita juga melawan iblis. Walaupun mereka mati, namun mereka juga mendapatkan kemenangan. Ada kepastian keselamatan yang dijanjikan Yesus kepada siapa saja yang menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Mereka akan insaf akan dosa-dosanya karena menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka akan diingatkan kembali akan kebenaran bahwa Yesuslah satu-satunya pengantara antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, sumber keselamatan, kehidupan kekal. Dan mereka akan diingatkan tentang penghakiman bahwa tidak ada gunanya mengikut setan, menyembah setan, oleh karena nasib setan sudah ditentukan, kalah, bahkan akan binasa selama-lamanya karena Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Ada kepastian keselamatan yang diberikan Yesus ketika kita menerima pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan percaya pada anak dan memiliki anak dalam hidup kita. Roh Kudus akan bersaksi bersama dengan roh yang ada pada kita bahwa kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Bapa menerima kita sebagai anaknya dan kita berhak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Allah akan memberikan hidup baru dan Roh Kudus kepada siapa saja yang
insaf akan dosanya, dia menerima akan kebenaran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pengantara, dan dia meyakini bahwa setan akan dikalahkan. Oleh sebab itu, Roh Kudus, ketika saudara dan saya menerima Yesus, menerima pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, maka Roh Kudus itu akan memeteraikan saudara dan saya menjadi milik Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ketika saudara dan saya terima Yesus, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus Tuhan. Kita dinyatakan sebagai milik Tuhan. Kita akan menjalankan, menghidupkan kehidupan agama yang benar. Agama yang berdasarkan firman Tuhan. Dan itu muncul dari dalam hati. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar kemampuan intelektual tentang doktrin-doktrin, tetapi hidup yang menunjukkan hidup yang rohani di hadapan Tuhan. Mereka yang telah menerima Kristus telah dilahirkan kembali dari Roh Kudus Tuhan. Yesus katakan kepada Nikodemus, jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak akan dapat melihat masuk ke dalam kerajaan sorga. Roh Kudus memeteraikan kenyataan ini sehingga manusia mendapatkan jaminan dalam hidupnya. Jaminan keselamatan. Mengalami sukacita dalam hidupnya sebagai anak Allah. Dan Allah sebagai Bapa mereka. Roh Kudus menandakan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Jadi begitu penting menerima pekerjaan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam Advent Review dan Sabat Herald 16 April 1889, saya baca kutipannya demikian. Bicarakan keberanian, bicarakan iman, bicarakan pengharapan, dan kamu semua akan menjadi terang di dalam Tuhan. Tetap memikirkan akan pintu yang terbuka yang Kristus telah sediakan di hadapanmu, yang tak seorang pun dapat menutupnya. Allah akan menutup semua pintu kepada semua kejahatan jika Anda memberikannya kesempatan. Lihat, Allah akan menutup semua pintu kejahatan jika kita memberikan kesempatan kepada Allah bekerja dalam hidup kita. Ketika musuh datang seperti air bah, Roh Tuhan akan mengangkat bagimu sebuah standar yang akan melawannya. Siapa yang akan melawan air bah yang dikirim oleh setan kepada kita untuk menghancurkan hidup kita? Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita, mengangkat kita kepada sebuah standar yang akan melawan kuasa kegelapan. Itu sebabnya Roh Kudus itu sangat penting di dalam perjalanan iman kita, di dalam pengharapan kita ini untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Roma pasal yang keempat, pasal yang kelima, ayat yang keempat dan yang kelima. Mari kita baca Roma pasal yang kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, saya baca dari ayat yang ketiga. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Dan ayat yang kelima, pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena ada kasih Allah dalam hidup kita, yang dicurahkan Roh Kudus ke dalam hidup kita, maka kita akan tahan menghadapi kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu justru menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu justru menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu justru menimbulkan pengharapan. Semua ini dapat terjadi hanya oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus yang mengirimkan kasih Allah itu kepada kita. 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan dan apa? Dan kasih. Kasih akan terus sampai di sorga. Iman selama kita ada di dunia ini. Pengharapan selama kita masih menunggu di dunia ini. Ini yang dibutuhkan. Roh Kudus itu akan memberikan kasih Allah itu kepada kita. Itu sebabnya perlu kuasa Roh Kudus. Kita minta, kita berdoa kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-24. Roh Kudus itu akan memberikan inspirasi kepada kita. Akan memberikan kekuatan baru kepada kita.
akan membuat manusia itu bernyanyi dan bersuka cita. Dan ini sangat penting bagi kehidupan kita, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa bertobat. Kita tidak akan bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tidak akan bisa memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tidak akan bisa sanggup menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Ada dua hal, pengharapan atau optimis. Mana yang mau kita lakukan? Pengharapan atau optimis? Optimis akan berpikir segala sesuatu secara positif. Pengharapan bukanlah optimis yang buta, tetapi didasarkan dalam kesetiaan Allah dan janji yang Dia sudah berikan. Jadi kita perlu pengharapan, bukan sekedar optimis. Karena pengharapan itu berdasarkan janji yang Allah sudah berikan. Kita memang harus optimis dalam hidup ini, saudara. Tetapi optimis saja tidak cukup. Kita harus punya pengharapan. Karena pengharapan itu terkait dengan sorga. Optimis terkait dengan kemampuan kita. Tetapi pengharapan terkait kepada Allah sendiri. Kesimpulan dari pelajaran kita saat ini adalah Roh Kudus bekerja bersama Bapa dan Anak untuk menyelesaikan keselamatan dalam diri manusia. Yang kedua, Roh Kudus membangkitkan manusia dari kematian rohani mereka. Yang ketiga, Roh Kudus menuntun manusia kepada kewaspadaan terhadap dosa dan membuka hati kita bahwa kita hilang baik di dalam maupun di luar tanpa Roh Kudus Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus menyalakan di dalam hati kita kemauan untuk berubah dan datang kepada Yesus. Roh Kudus memberikan jaminan keselamatan. Roh Kudus membantu kita untuk menjadi seperti Yesus. Roh Kudus menjaga agar kita tetap setia dalam perjalanan kita bersama Allah. Roh Kudus memampukan kita terlibat dalam misi Allah. Roh Kudus menghasilkan firman yang tertulis untuk menjadi pedoman dan norma kekristenan. Tanpa Roh Kudus manusia akan hilang dan tidak akan tiba kepada kemuliaan. Yesus adalah sumber pemberian sorga terbesar bagi manusia. Namun, Roh Kudus adalah pemberian yang tertinggi dari semua pemberian yang Bapa dapat berikan bagi kemuliaan umat manusia. Yesus adalah pemberian sorga terbesar, Roh Kudus adalah pemberian sorga yang tertinggi bagi kemuliaan manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus Tuhan akan dicurahkan kepada saudara dan saya. Berdoalah untuk urapan Roh Kudus. Berdoalah untuk pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan mengurapi semua kami yang telah belajar pekerjaan Roh Kudus ini. Sehingga kami akan hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup dalam keselamatan dari Yesus Kristus. Hidup menjalankan agama kami, agama yang muncul dari hati, pengalaman rohani kami dengan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali saudara-saudara. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, bagikan link ini. Amin.